Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, kita diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa lagi pada perkuliahan minggu ini, yaitu tiba saatnya kita melakukan pembahasan terkait dengan kasus yang minggu lalu saya berikan kepada teman-teman, yaitu kasus tentang mebel. Bagaimana strategi harga produk mebel. Nah, pada kesempatan kali ini, sebelum kita mulai pembahasannya, kita lakukan ulasan sedikit ya terkait dengan materi minggu lalu. Minggu lalu sudah belajar tentang pengembangan strategi harga. Itu ada beberapa jenis ya. Ada strategi penentuan harga terhadap produk baru, kemudian strategi penentuan harga yang mempengaruhi psikologis konsumen. Kemudian strategi penentuan harga berdasarkan diskon atau potongan harga dan strategi penentuan harga kompetitif. Nah, di sini teman-teman tugasnya adalah menentukan strategi harga dari produk mebel dengan mempertimbangkan segmentasi dan positioning dari produk ini. Produk mebel tersebut mempunyai segmen konsumen dengan kesadaran lingkungan tinggi dan mempunyai daya beli premium. Produk ini mempunyai positioning produk mebel premium. Pesaing utamanya adalah produk mebel dari Tiongkok dengan bahan sintetis dan dengan harga yang lebih murah. Kemudian di sini sudah ditentukan bahwasanya produk ini masuk ke pasar dengan strategi harga prestis dengan tujuan untuk menyampaikan value tentang produk premium yang ramah lingkungan. Jadi di sini untuk strategi harganya sudah ditentukan ya, yaitu dengan strategi harga prestis. Kemudian kita tinggal membahas tentang positioning dan juga segmentasi dari produk mebel ini. Nah, berhubung sudah ditentukan bahwasanya strategi harganya itu adalah harga prestis, lalu sesuai dengan teori harga prestis, yaitu menetapkan harga yang tinggi untuk membentuk image kualitas produk yang tinggi. Jadi sesuai ya tujuannya, karena di sini tujuannya adalah untuk menyampaikan bahwasanya produk ini premium dan ramah lingkungan, maka pemilihan yang dipilih sudah sesuai, yaitu harga prestis. Selanjutnya kita akan membahas tentang segmentasi dalam pemasaran produk. Apa sih segmentasi dalam pemasaran produk? Nah, segmentasi dalam pemasaran produk adalah pemetaan konsumen yang memiliki karakteristik daya beli, kebutuhan yang berbeda-beda di dalam situasi market tertentu. Nah, biasanya segmentasi pemasaran dijadikan strategi perusahaan untuk mencari target konsumen yang lebih tepat. Ada beberapa jenis terkait dengan segmentasi produk. Nah, jenis dari segmentasi itu sendiri ada segmentasi perilaku, kemudian segmentasi psikografis, segmentasi demografis, dan segmentasi geografis. Apa sih segmentasi perilaku itu? Nah, sesuai dengan namanya, maka segmentasi perilaku merupakan pengelompokan konsumen dengan ditinjau dari perilakunya terhadap produk yang ditawarkan. Yang termasuk ukuran di dalamnya adalah pengetahuan, loyalitas, idealisme, serta respon dari konsumen itu sendiri. Selanjutnya adalah segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis merupakan pengelompokan konsumen atas dasar kesukaan dan ketertarikan mereka terhadap produk tertentu. Biasanya juga diarahkan pada konsumen yang menekuni suatu profesi dan hobi yang khusus. Yang ketiga ada segmentasi demografis. Segmentasi demografis adalah pengelompokan konsumen atas dasar keumuman yang terdapat pada konsumen itu sendiri. Biasanya seperti usia, gender, pendidikan, pendapatan, dan sejenisnya. Meskipun pengelompokan ini terlihat mudah ya, sepertinya hanya mempertimbangkan gender, usia, pendidikan, tapi ternyata di sini merupakan sebuah segmentasi yang sangat kompleks karena faktor keumuman dalam konsumen itu lebih luas daripada yang sudah tentu, yaitu perilaku atau psikografis. Maka perlu adanya analisis yang lebih cermat untuk menentukan kelompok pasar yang tepat, seperti itu. Selanjutnya ada segmentasi geografis. Nah, ini sudah umum sekali didengar ya, segmentasi geografis. Segmentasi geografis itu berarti penentuan kelompok pemasaran dengan berdasarkan tempat tinggal dari konsumen. Nah, ini berarti terkait dengan daerah, terus desa, kota, provinsi, dan kepulauan. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah segmentasi apa yang tepat untuk produk mebel ini?
menurut saya segmentasi yang paling tepat adalah psikografis karena mengacu dari si harga prestis itu sendiri, yaitu ingin membentuk image di mana kualitas produk ini tuh terlihat bagus, terlihat premium dan terlihat tinggi. Sama dengan psikografis, bahwasanya di sini yang dipengaruhi oleh penjual adalah psikografis dari konsumen. Jadi ketika image itu terbentuk, maka secara pengalaman pribadi ya, ketika melihat ada orang yang berbicara terkait suatu produk, bahwasanya produk ini bagus, kualitasnya nyaman digunakan, sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan manfaatnya, otomatis psikis kita atau otak kita itu akan merespon, oh iya produk ini berarti bagus ya, produk ini sesuai dengan yang saya butuhkan dan kualitasnya juga premium gitu. Jadi kesimpulannya, segmentasi yang digunakan adalah segmentasi psikografis. Begitu ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya pembahasan kita adalah mengenai positioning dari produk mebel. Sebelumnya kita ulas sedikit ya tentang apa sih positioning. Nah, positioning adalah tindakan perusahaan dalam merancang produk dan strategi pemasaran agar dapat menciptakan kesatuan tertentu yang diikat di benak konsumen. Nah, berarti positioning dianggap akan lebih baik apabila produk yang ditawarkan itu lebih mudah diingat di benak konsumen daripada produk lain yang sejenis. Nah, berikut ini adalah beberapa aspek dalam positioning yang perlu diperhatikan untuk memenangkan persaingan bisnis. Yang pertama ada atribut produk, kemudian manfaat produk, ketiga adalah harga dengan kualitas terbaik, keempat berdasarkan pemakai, kelima berdasarkan pesaing, dan yang terakhir adalah kategori produk. Langsung saja ya kita ulas. Positioning berdasarkan atribut berarti memposisikan produk dengan memperhatikan atribut atau sifat, misalnya seperti simbol, lambang, ukuran, warna, keberbedaan, dan juga sejenis dari atribut tersebut. Selanjutnya adalah manfaat produk. Nah, di sini diibaratkan saja sebuah produk tertentu kan diciptakan dengan kegunaan tertentu, kemudian juga memiliki manfaat masing-masing atau fungsi. Misalnya ada dua produk dengan memiliki manfaat yang sama dan fungsi yang sama. Saya misalkan obat sakit kepala. Obat merek A mengeklaim dapat menyembuhkan sakit kepala dengan lebih cepat dan aman. Sedangkan obat merek B juga mengeklaim hal yang sama, namun dengan menambahkan manfaat lainnya. Nah, di sini nih sekilas merek B akan dianggap lebih bermanfaat atau manfaatnya lebih banyak daripada merek A. Padahal keduanya memiliki kandungan yang serupa atau fungsi yang sama tadi. Selanjutnya ada harga dengan kualitas terbaik. Wah, dari namanya ini berarti produknya kualitasnya baik ya. Nah, positioning harga tidak selalu tentang siapa yang lebih murah dan siapa yang lebih mahal. Tetapi terkadang juga harga itu harus reasonable atau sesuai dengan kualitas produk yang dihasilkan. Jadi sesuai gitu loh antara harga dan produknya. Namun produk dengan harga yang lebih murah dan memiliki kualitas yang lebih baik daripada produk dengan harga yang lebih tinggi atau dari pesaingnya itu harganya lebih tinggi akan membuat produk tersebut lebih melekat di benak konsumen. Paham kan maksudnya? Berarti di sini tuh produknya lebih rendah harganya daripada produk pesaing. Jadi harganya lebih murah tapi kualitasnya itu lebih baik. Yang selanjutnya adalah berdasarkan pemakai. Berdasarkan pemakai ini tuh berarti produk akan terlihat lebih menarik dan terlihat manfaatnya lebih baik ketika dilihat siapa yang memakai produk ini. Gitu. Jadi ibaratnya kayak brand ambassador dari produk ini tuh siapa gitu. Misalnya nih sering banget ya kita jumpai minuman berenergi itu loh atau produk-produk kecantikan. Itu akan lebih menarik apabila bintang atau brand ambasadornya ya dari produk tersebut adalah artis yang kita sukai atau yang kita kenal. Nah, jadi begitu berdasarkan pemakai ini berarti siapa yang mengiklankan produk tersebut akan lebih menarik di benak konsumen. Selanjutnya ada berdasarkan pesaing.
Strategi ini akan membuat produk yang kita jual memposisikan diri sebagai yang lebih baik dari produk pesaing utamanya. Selanjutnya ada kategori produk. Untuk kategori produk itu sendiri adalah strategi di mana berusaha untuk menempatkan suatu produk sebagai market leader dalam suatu kategori produk tertentu. Jadi produknya itu sama, sejenis, tapi dia berusaha untuk menjadi market leader dalam lingkup tersebut, seperti itu. Nah, setelah saya jelaskan dari atribut produk sampai dengan kategori produk tadi, teman-teman sudah bisa menyimpulkan belum kira-kira positioning apa yang tepat yang digunakan untuk produk mebel ini? Nah, dari penjelasannya sepertinya yang paling sesuai adalah harga dengan kualitas terbaik, di mana di sini tadi dijelaskan bahwasanya produk dengan harga yang lebih baik itu tidak melulu dengan harga tinggi, tapi juga dengan harga yang lebih murah tetapi mendapatkan kualitas harga yang lebih baik. Seperti itu ya teman-teman. Jadi sudah kita selesaikan ulasannya mulai dari strategi harga, segmentasi, dan juga positioning. Jadi kesimpulannya untuk strategi harganya menggunakan harga prestis, kemudian segmentasinya menggunakan segmentasi psikografis, dan yang terakhir positioningnya adalah menggunakan harga dengan kualitas terbaik. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kira perkuliahan untuk minggu ini sudah selesai ya, mulai dari materinya dan sekarang pembahasan kasusnya. Tetap semangat teman-teman untuk mengikuti perkuliahannya. Semoga situasi ini segera membaik dan kita bisa bertemu secara langsung agar penjelasan yang diberikan oleh kami para asisten bisa lebih diterima oleh teman-teman. Tapi saya rasa dari setiap penjelasan materi maupun penjelasan kasus sudah sangat jelas ya dan bisa diterima oleh teman-teman mahasiswa. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian pembahasan kasus pada minggu ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.